Pada 8 Maret 2022, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendapatkan kabar bahwa telah terjadi kembali pencemaran laut di pesisir Panjang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, yang diperkirakan terjadi sejak tanggal 4 Maret 2022. Dalam hasil penyelidikan, Walhi Lampung menemukan bahwa pencemaran tersebut berada pada titik koordinat 5 derajat 28 menit 50,3 detik di selatan garis khatulistiwa, 105 derajat 19 menit 9,8 detik di timur garis meridian utama. Tepatnya di RT 9, Kampung Rawa Laut, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Di lokasi, terlihat limbah yang menyerupai oli dan atau minyak menempel di sepanjang garis pantai, berwarna hitam dan berbau seperti minyak solar. Karena hal inilah yang membuat bibir pantai yang dipadati pemukiman warga terlihat hitam. Mengutip dari jurnal hukum yang melakukan studi kasus di Sivis Slamet Widodo di Semarang, orang yang melakukan pencemaran dapat diberikan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Langkah awal yang diambil dapat diterapkannya sanksi administratif terlebih dahulu yang meliputi 1. Pemberian teguran tegas, 2. Pembayaran uang paksaan, 3. Penangguhan berlakunya izin, 4. Pencabutan izin. Setelah itu, ada sanksi perdata yang berfokus kepada ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan. Sanksi ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban, serta memulihkan fungsi lingkungan hidup. Penegakan hukum ini dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi. Terakhir, ada sanksi pidana yang dimana ketentuan pidananya mencakup ketentuan tentang pidana penjara dan juga denda, ketentuan tentang delik material dan delik formil, ketentuan tanggung jawab korporasi, dan ketentuan tentang asas subsidiaritas penerapan sanksi pidana. Tujuan dari pemberian sanksi pidana ini ialah untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan atas pelanggaran berat terhadap peraturan lingkungan yang menyebabkan pencemaran atau perusakan. Satu, prinsip pencemar membayar. Secara garis besar, tujuan utama prinsip ini ialah untuk internalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini menjelaskan bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut. Ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya. Sebagai contoh, ada pasal 87 ayat 1 yang menggambarkan tentang prinsip ini. Selain bertanggung jawab membayar ganti rugi, hakim dapat membebankan pelaku pencemaran dengan 1. Pemasangan dan perbaikan instalasi pengolahan limbah sejalan dengan prinsip baku mutu lingkungan hidup. Kedua, memulihkan fungsi tata lingkungan. Ketiga, menghilangkan semua faktor penyebab perusak lingkungan. Yang kedua, prinsip liability based on fault. Berdasarkan prinsip ini, tanggung jawab tidak akan pernah lahir tanpa adanya kesalahan, yaitu fault, sehingga fault menjadi faktor satu-satunya yang melahirkan tanggung jawab. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan liability based on fault yaitu 1. Adanya perbuatan melawan hukum dari pihak tergugat. 2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. 3. Adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Prinsip ini menekankan bahwa penggugat harus bisa membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan suatu kesalahan, dan akibat kesalahan itu menimbulkan kerugian pada penggugat. Ketiga, prinsip precautionary. Prinsip ini menyatakan bahwa apabila ada suatu ancaman terhadap lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, maka ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Prinsip kehati-hatian ini selalu dihubungkan dengan prinsip pencegahan dini
yaitu precautionary dan prevention principles. Satu, pengawasan sosial. Dalam kasus pencemaran Laut Lampung ini, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi jalannya penyelesaian kasus. Kedua, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan. Masyarakat dapat mengeluarkan pendapatnya dalam hal bagaimana mengatasi masalah pencemaran. Yang ketiga, penyampaian informasi atau laporan. Masyarakat dapat menyampaikan informasi mengenai adanya pencemaran yang terjadi di sekitar dan atau yang ia tahu tengah terjadi di suatu pemukiman. Keterkaitan kasus pencemaran Laut Lampung dengan asas-asas yang terdapat dalam UU PLH yaitu 1. Asas tanggung jawab negara. Negara dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah, memiliki kewajiban untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pencemaran laut yang terus terjadi menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya berhasil melaksanakan tanggung jawab. Negara wajib melakukan pengawasan yang efektif, menegakkan hukum, dan memulihkan kerusakan lingkungan. Asas kelestarian dan keberlanjutan. Pencemaran minyak merusak ekosistem laut, mengancam keanekaragaman hayati, dan mengganggu keberlanjutan sumber daya perikanan. Ini jelas bertentangan dengan asas kelestarian, fungsi lingkungan hidup, dan keberlanjutan pembangunan. Yang ketiga, ada asas partisipasi. Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam penanganan kasus pencemaran. Masyarakat terdampak harus dilibatkan dalam proses pemulihan dan mendapatkan informasi yang transparan mengenai penyebab pencemaran dan upaya penanganannya. Selanjutnya, ada asas keadilan. Dampak pencemaran laut di Lampung tidak dirasakan secara merata. Masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil, adalah pihak yang paling dirugikan. Asas keadilan menuntut agar penanganan kasus ini memastikan bahwa beban kerugian tidak hanya ditanggung oleh kelompok masyarakat yang rentan. Selanjutnya, asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam hukum lingkungan menekankan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan serta para pemangku kepentingan harus bertanggung jawab atas segala perbuatan dan atau keputusannya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, asas yang tadi telah disebutkan merupakan suatu fondasi atau alat untuk mencapai tujuan dari UU PLH yang telah disebutkan dalam pasal 3, yaitu ada pertama, melindungi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. 2. Menjamin keberlanjutan kehidupan. 3. Menjamin perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. 4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 5. Mengantisipasi isu lingkungan global.